Shalom, salam kasih, dan selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur kita masih bisa bersama di dalam renungan pagi bersama dengan saya. Saya berharap ketika firman Tuhan diberitakan kepada kita melalui channel ini, dan kita semua diberkati Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu kami masih ada sampai saat ini. Kami sungguh merasakan betapa baiknya Engkau dalam diri kami. Saat ini kami masih bisa menerima firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kiranya firman-Mu itulah yang menuntun kami saat ini, yang membekali kami untuk kami hidup di jalan-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah kita baca dari kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Demikian singkatnya firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya. Saudara-saudari, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah bijaklah bergaul. Betapa senangnya kita jika kita punya banyak kenalan, jika kita punya banyak teman. Karena dengan mereka ada, kita pasti terbantu dalam banyak hal. Dan betapa sombongnya juga kita jika seandainya kita tidak punya teman, bahkan memilih-milih teman. Ya, bagi orang yang sulit berteman, mungkin akan ada pikiran negatif dari orang bahwa kita ini sombong sekali. Ya, saudara-saudara, tidak salah kita berteman, dan tidak salah juga kita jika kita berteman, karena beda-beda orang. Ya, kita tidak bisa memaksa orang tersebut untuk berteman. Bisa jadi dia tidak mungkin berteman kepada orang ini karena dia tahu sifat dia sehingga dia tidak berkawan dengan ini. Mungkin dia tidak mau berkawan sama si A, tapi dia bisa berkawan dengan si B. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berpikir negatif kenapa dia membatasi diri kepada si A sementara si B tidak. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini, Salomo ingin mengajarkan kita bagaimanakah kita bijak di dalam bergaul. Tidak salah di dalam bergaul, tidak salah. Namun ada hal batasan-batasan tertentu yang harus kita perhatikan di dalam bergaul. Secara khusus ini para muda-mudi. Tidak salah kamu bergaul sama siapa saja yang berbeda agama, berbeda suku. Namun satu hal yang harus kamu memperhatikan adalah orangnya seperti apa. Karena firman Tuhan berkata, siapa bergaul kepada orang bijak, nah menjadi bijak. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus tahu lebih dulu orangnya gitu loh, sifatnya, tingkah lakunya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara kalau kita berteman, kita punya kawan, 1-2 hari mungkin kita belum kenal siapakah dia, seperti apa tingkah lakunya, seperti apa kebiasaannya, seperti apa keburukannya dan kelebihannya. Tetapi saya rasa 1 bulan, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, sampai berbulan-bulan, kita pasti sudah tahu sifat dia sebenarnya. Kita sudah membedakan manakah kelemahannya, mana kelebihannya. Kita sudah membedakan manakah yang lebih banyak ditiru dari dia, mana yang tidak ditiru dari dia. Sudah pasti kita bisa membedakan sifat orang tersebut. Namun ada hal yang harus kita bedakan, yang harus kita batasi. Bila saran baik dari kita dia terima, maka pergaulan itu dilanjutkan, pertemanan itu lanjutkan. Tetapi bila saran baik dari kita tidak diterimanya, maka ada hal yang harus kita pertimbangkan di dalam pertemanan kita tersebut. Bisa jadi kita terpengaruh dengan dia, atau kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertemanan itu. Saudara-saudara yang terkasih,
Salomo mengajarkan kita di pagi hari ini, siapapun di antara kita yang bergaul. Bergaul di sini menunjukkan kepada jalan hidup orang-orang benar, orang bijak maksud saya. Siapa yang meniru, meneladani jalan yang benar dari orang-orang bijak, maka akan bijak. Tetapi bila ada orang yang berteman dengan orang bebal, betapa malangnya hidupnya. Saudara-saudara, saya masih ingat ada peribahasa suku Nias bilang begini. Bahasa Niasnya ya. So dalu-dalu jowehe, le dalu-dalu jito uaya iya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya begini. Ada obat orang gila. Ya, orang gila bisa disembuhkan gitu. Tetapi orang bebal tidak akan didapat obatnya dari mana. Nah, demikian firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita, selalu mengajarkan kepada kita bahwa ada keuntungan yang baik bila kita bergaul, berteman, meneladani orang-orang bijak. Tetapi betapa malangnya hidup kita pada akhirnya jika kita berteman dengan orang-orang bebal, orang yang keras kepala, orang yang selalu menyimpang pada kebenaran Tuhan. Tidak ada keuntungan di sana. Tidak ada yang perlu kita banggakan kepada orang-orang bebal, orang-orang yang betul-betul memang keras kepala dan tidak mau menerima nasihat yang baik. Tetapi bila kita dekat dengan orang bijak, sifatnya, teladannya selalu memberikan pengaruh yang baik, maka sudah pasti kita akan menerima keuntungan dari dia. Nyatalah sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus di pasal 1 Korintus pasal 15 berkata begini. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang harus kita perhatikan saudara-saudara yang terkasih sebagai anak-anak Tuhan. Terlepaslah ini, firman Tuhan ini tertuju kepada muda-mudi. Kita sebagai orang tua juga perlu memperhatikan batasan-batasan di dalam berkawan, bergaul. Tidak semua pertemanan kita, persahabatan kita kepada tetangga-tetangga yang lain itu memberikan pengaruh yang baik. Seringkali para ibu-ibu, para bapak-bapak kalau udah kumpul ke kedai atau kumpul di satu tempat ya, ngerumpi aja, menggosip dan menjelekkan orang lain. Hal inilah yang harus kita perhatikan ketika kita menemukan teman-teman kita seperti itu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara jika kita menemukan orang-orang seperti itu? Kita nasihati dengan baik. Supaya ia menjadi bijak. Supaya tidak menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Cara kita adalah bagaimana kita mengajak dia supaya dia mengikuti nasihat baik dari kita. Tetapi bila nasihat yang kita berikan kepada dia pun tidak diikutinya, berarti dia tergolong menjadi orang bebal. Nah, kalau kita melanjutkan pertemanan dengan orang tersebut, firman Tuhan mengatakan betapa malangnya hidup kita. Orang malang itu orang yang pada akhirnya itu menyesal. Orang yang pada akhirnya itu tidak ada gunanya gitu loh. Hidupnya sudah betul-betul tidak bisa lagi diperbaiki. Saudara-saudara, umpamanya Bapak Ibu ya, saya mempunyai botol plastik, ya. Umpama saya punya botol plastik. Ketika botol itu berada di panas, kalau saya membiarkan botol itu di panas itu, di api yang panas itu, mungkin botol ini akan lama-kelamaan akan hangus. Kalau saya biarkan. Tetapi jika botol ini saya akhirnya tahu dan saya ambil secepat mungkin, saya tidak membiarkan dia di panas itu, mungkin botol ini masih bisa saya pakai. Saya rasa pertemanan kita seperti ini. Pergaulan kita kepada banyak orang harus seperti ini. Kita harus menunjukkan betapa pedulinya kita kepada orang-orang seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka. Bagaimanakah supaya pertemanan kita betul-betul pertemanan yang sangat menguntungkan banyak orang. Nyatalah sebagaimana Yesus katakan kepada orang banyak di khotbahnya di bukit pada Injil Matius. Ya, dia katakan bahwa jadilah garam dan terang dunia. Ini yang perlu kita tonjolkan. Tunjukkan kepada semua orang bagaimana pergaulan kita di dalam Tuhan bisa memberikan rasa yang manis, terang yang baik bagi semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bijaklah bergaul ingin mengajak kita bersama-sama. Yuk, mari kita lihat diri kita, apakah kita bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Mari kita lihat teman-teman kita atau orang-orang yang bersama-sama dengan kita, apakah mereka memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Jika tidak ada, kita harus mengingatkan mereka, sebagaimana firman Tuhan di pagi hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang sangat positif jika kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimanakah kami menjadi pribadi-pribadi yang sangat hati-hati di dalam bergaul. Ada kalanya kami bergaul kepada orang-orang yang sebenarnya kami tahu pribadinya yang salah, tapi kami membiarkan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kiranya kami kembali diingatkan, ditegur Tuhan, supaya ketika kami berteman dengan orang yang mungkin berbeda tingkah dengan kami, menyimpang dari kebenaran Tuhan, kami mengingatkan mereka dengan kasih dan lemah lembut. Terima kasih firman-Mu Tuhan, materikan firman ini untuk menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kami hari ini. Berkati setiap penonton pendengar renungan ini Bapa. Berkati pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Apa yang mereka rindukan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu dan jadi seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa-dosa kami baik sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih telah ikut bersama-sama dengan saya di dalam mendengarkan renungan di pagi hari ini. Saya begitu senang karena Bapak Ibu tetap mengikuti renungan yang ada untuk pertumbuhan iman kita. Doakan saya untuk selalu menyiapkan renungan-renungan yang ada, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat setiap pemberitaan firman-Nya. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bertugas satu hari ini. Kasih Tuhan beserta dengan kita. Shalom.